Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Pemirsa Bipaner TV, Kamis malam Jumat tanggal 29 Mei 2020, saya mengikuti jejak para pelaku wisata khusus dan sampailah di Batu Tulis, Bogor. Seperti perjalanan wisata budaya, wisata sejarah, dan wisata minat khusus lainnya yang pernah saya ikuti, saya mencari fakta sejarah yang masih ada dengan wawancara narasumber yang paham asal-usulnya. Ya, juru kunci lah pastinya. Bagi saya, mempelajari sejarah adalah salah satu cara generasi muda seperti kita untuk bisa tahu asal-usul lahirnya suatu peradaban. Dan dari situ kita bisa belajar bagaimana langkah ke depan untuk bangsa ini. Akan seperti apa dan bagaimana yang seharusnya generasi muda lakukan agar tatanan kehidupan ini tetap terjaga. Toh, bukan satu atau dua referensi saja yang mengatakan bahwa masa lalu Nusantara pernah jaya. Seperti apa? Lalu kenapa saat ini kita hanya menemukan serpihan petilasan saja dan temuan-temuan yang berupa situs-situs sejarah yang terkadang membingungkan bagaimana asal-usulnya. Di Pajajaran ini banyak situs-situs yang ngahiang atau tilem atau menghilang atau moksa. Yang menarik dari situs Batu Tulis bagi saya adalah aksara Sunda kuno yang terukir di batu. Ingin sekali rasanya saya mempelajarinya. Bahasa leluhur ini, bahasa Sunda kuno. Tapi kemana? Di mana saya bisa belajar? Mungkin pemirsa YouTube bisa merekomendasikannya kepada saya. Di lokasi prasasti Batu Tulis banyak peziarah yang datang, terutama mereka yang ingin tahu sejarah tentang prasasti Batu Tulis ini. Biasanya yang datang ke sini, peziarah berdoa untuk para leluhurnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Elhan Jakaria, sahabat YouTube dimanapun berada. Sekarang saya sedang berada di Prasasti Batu Tulis, Bogor. Yuk kita masuk. Saya sempat wawancara Kang Firman, juru kunci yang menjaga prasasti Batu Tulis secara turun-temurun. Ya, pemirsa, saya sudah sampai di Batu Tulis, Bogor, Prasasti Batu Tulis, Bogor, dan ada akang-akang saya mau wawancara dulu sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan Elhan Jakaria dan di samping kiri saya sudah ada Pak Firman. Pak Firman ini adalah juru kunci dari situs Prasasti Batu Tulis. Mungkin Pak Firman saya ingin bertanya dulu, Pak. Siapa aja sih Pak yang suka datang ke sini, Pak? Banyak ya, sama pejabat-pejabat juga ada. Cuma saya maaf ya nggak bisa disebutin. Ya. Dari calon gubernur atau gubernur, bupati, bupati atau wali kota juga. Mereka di sini berdoa ya, Pak ya? Berdoa dekat sama Allah ya. Ya, kita berdoa. Nah, dulunya ini tempat ini apa sih Pak? Dulunya sesakalanya gimana nih ceritanya? Ini adanya prasasti ini. Di sini dulu tempat penobatan raja-raja Pajajaran. Dua Kabupaten Prabu Siliwangi tahun 1482 sampai 1521. Kurang lebih ke 500 tahun lebih ya. Di sini yang dinobatkan di sini namanya Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi yang terakhir. Yang membuat ini putranya juga Wesen dan ini menjelaskan tentang silsilah kebesaran lainnya dinobatkan di prasasti. Ini ada 8 peristiwa. Oh, liga itu yang ini ya? Iya, ada 4. Ada telapak kakinya, depan lututnya, sampingnya itu ada tempat sandaran, tempat penobatan. Posisinya ada di Banten, Batu Bilangnya. Nama ada di Banten itu waktu perang nama sementara Banten perang diambil. Jadi nggak akan ada raja lagi yang dinobatkan Di sini? Iya. Luar biasa pemirsa sejarah ini, dan sebagai orang Sunda saya pun harus nggak memulai bahasa Sundanya, harus menjaga situs ini. Dan karena saya malam Jumat saya nyampe ke sini, saya di sini akan berdoa, dan saya pikir ini adalah cara kita untuk mengenang kebesaran leluhur kita. Pak, terima kasih banyak atas waktunya Pak ya. Nanti saya akan sampaikan ke teman-teman saya agar ya biar lebih sering-sering datang ke sini. Karena bagaimanapun dengan kita mengenal leluhur kita, jati diri bangsa yang harus kita jaga. Saya pikir ini hal yang harus generasi muda lakukan. Terima kasih ya Pak. Selanjutnya saya mendengarkan titik-titik lokasi peninggalan Pajajaran dari Kang Aji, Kang Tatang, dan Kang Depi yang akrab dipanggil Arab. Di dalam keheningan, di sela-sela pembicaraan, Kang Depi memberitahukan ke saya bahwa ada situs yang tidak jauh dari lokasi prasasti Batu Tulis, yaitu situs Arca Puragali. Pegangin kamera saya. Nah terus ada situs apa lagi yang terdekat dari sini Kang? Purbakali, Mbah Dalam, Batu Congrang di bawah di Pasar Balai Kambang. Kalau Purbakali di sana? Di sana ada kecil 2 meter kali 2 meter atau 3 kali meter lah.
kali meter. Dekat, paling jaraknya 100 atau 50 meter. Seberangnya 4 dalam. Saya mau coba ke Purbakali dulu. Iya, silakan. Saya jalan-jalan. Sekarang sudah terlalu malam, sudah pukul 1 dini hari, dan saya sekarang berada di situs Purwagali. Tapi saya tidak bisa ambil gambar ke dalam karena sudah malam dan gak enak ya. Dahulu masyarakat mengenal situs ini dengan nama situs Purwagali, namun sekarang masyarakat setempat lebih mengenalnya dengan sebutan situs Purwakali. Dan situs ini dianggap sebagai salah satu pintu masuk ke keraton kerajaan Pajajaran tahun 1911. Di sana terdapat 3 patung yang menurut penuturan penduduk setempat dinamakan patung Purwagali, Galap Nyawang, dan Kidang Pananjung. Ketika patung tersebut dijumpai dalam Babat Pajajaran yang ditulis di Sumedang tahun 1816 pada masa Bupati Pangeran Kornel. Ya sahabat YouTube dimanapun berada, sekarang saya sudah berada di ruangan prasasti Batu Tulis dan ada akang-akang di sini. Sampurasun Kang, Sampurasun. Nah saya di sini ingin tahu langsung sejarahnya ini batu apa Kang? Di sini ada beberapa batu ya. Di sini ada batu bertulis dengan hurufnya huruf Palawa. Dan di sampingnya itu ada batu lingga disebutkan lambang kesuburan. Dan di sini ada telapak kakinya beliau. Dulu di sini tempat penobatan Raja-Raja Pajajaran tahun 1482 sampai 1521, kurang lebih 15 tahun lebih. Yang didapatkan di sini ada Sri Baduga Maharaja, Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi yang terakhir. Dan di sini ada beberapa huruf Palawa yang badannya singkat aja ya. Wangna pun ini Sasakala, Prabu Ratu, Purane pun Diwatu, dia wingaran Sri Baduga Maharaja. Jadi yang didapatkan di sini namanya Sri Baduga Maharaja, Prabu Siliwangi terakhir. Yang membuat ini putranya Tulowo Sesa. Jadi menjelaskan tentang silsilah kebesaran ayahnya waktu didapatkan di prasasti ini. Ini dari dulu posisinya di sini dan begini ya? Dari dulu masih antara dari sini. Kalau ini Ini bekas telapak kaki. telapak kaki siapa? Beliau waktu dinobatkan di aja. Yang depan lututnya. Oh, ini lututnya. Iya. Jadi kakinya ke sini, lututnya ke sini. Iya, waktu beliau. Ini ke sampingnya. Di sampingnya itu ada tempat sandaran, tempat penobatan. Ini yang datang ke sini tuh udah pejabat banyak ya. Udah ribuan golongan pejabat, Iya. presiden, ya banyak lah gitu kan. Kita sebutkan satu-satu. Iya. Sekarang saya nanyakan. Ya pemirsa, di sini ada salah satu warga Bogor juga kebetulan sedang berada di sini. Ya tempat ini sebetulnya tempat apa Pak? Ziarah ya, wisata minat khusus ziarah pemirsa. Jadi kita untuk berdoa ya, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala di tempat ini. Terus apa lagi Pak? Ya untuk tawasulan, zikir atau ya segala macam lah. Kalau zikir enak banget di sini, ademnya, kusuk gitu tah. Ya, dan saya pun sekarang ada di sini. Ya, saya berharap buat teman-teman atau siapapun yang lihat tayangan ini ya bisa menjadikan tempat ini sebagai pangiling-eling biar kita ingat terus bahwa khususnya di Tata Pasundan pernah ada kerajaan yang sangat luar biasa dan ini salah satu peninggalannya. Dan buat teman-teman yang memiliki minat khusus wisata ziarah silahkan datang ke sini karena saya lihat 24 jam ya itu pak kuncinya di sini, juru kuncinya. Kalau hari biasa Sampai jam 5 sore. Ya, khusus untuk malam Jumat, bagi Mas Kliwon. Sekarang cepat Kliwon. Nah, Sekarang jam 12 lagi pas ngetek video ini dan ini memang tidak direkayasa ya. Tadi saya nyampe ke sini dan boleh pegang di sini. silakan. Assalamualaikum, Eyang. Jadi begini posisinya ya. Ya, Luar biasa ya. Nah, ini adalah bukti bahwa penobatan raja-raja itu di sini. Sunda Kiwari beda jeung Sunda baheula, tapi tetap ada. Khususnya orang Sunda dimanapun berada, ya raja-raja Sunda di sini ya semoga dari Inohong Sunda ada yang jadi pemimpin dan bisa membantu masyarakat rakyat khususnya orang Sunda, tapi umumnya untuk seluruh Indonesia. Karena bagi saya pribadi Sunda itu bukan nama suku, tapi Sunda adalah satu peradaban. Mungkin Bapak sempat mendengar dulu ada Sundaland. Pernah ya? Nah,
Ini yang ingin saya gali. Dan saya di sini sebagai ketua umum generasi muda cinta tanah air, ini adalah bagian jejak-jejak yang harus kita lestarikan. Dengan tempat ini ramai, banyak pengunjung ke sini, mungkin masyarakat bisa berdagang. Dengan di bawah kebijakan dari Pemda, tempatnya begini kan jadi ramai. Dan bahkan di Bogor pun, khususnya di Kabupaten Bogor ini banyak wisata-wisata minat khusus, khususnya wisata ziarah ya Pak. Oh, ini tadi yang dijelaskan oleh juru kunci, ini menhir dulu tempat pemujaan. Jadi saya nggak tahu ya, zaman dulu masih animisme, dinamisme itu dulu ya. Ini adalah menhirnya. Kang, ini katanya tempat penyandaan. Ya, tempat istirahat. Tempat istirahat tuh begini kali ya? Ya. Aduh, enak banget ya Allah. Ngapunten ya. Ini enak banget kan? Di sini lebih cocoknya itu jadi tempat tafakur. Tafakur itu kita mengingat dosa-dosa kita apa, salah kita apa. Lalu kita berdoa kepada Karun, berdoa kepada Allah, doakan Karun semua di sini. Saya berdoa kepada orang-orang biasa ya. Bisa disentuh bajunya. Ini tadi Pak Juru Kunci bilang ini huruf Pallawa ya. Saya pengen belajar jadinya nih, belajar huruf-huruf begini. Ini kan huruf Sunda kuno ya. Berarti kalau kita generasi muda, khususnya orang Sunda, boleh dong mempelajari. Ada nggak sih Kang di mana? Ya mungkin nanti kita akan cari sama-sama di mana kita bisa mempelajari tulisan Sunda kuno biar kita bisa baca apa sih, tapi nanti saya akan cari di Google. Karena ini pengetahuan untuk kita yang harus kita jaga. Warisan leluhur itu ya, saya banyak mendapatkan isu bahwasanya khususnya Sunda sejarahnya ngawur, sejarahnya nggak jelas, katanya begitu. Tapi saya sebagai orang Sunda, saya rasa tidak begitu. Mungkin teman-teman kurang mempelajari sejarah. Sudah banyak kok referensi sejarah sekarang, terutama ya tentang raja-raja Sunda. Dan saya pikir sebagai generasi penerus itu harus kita gali lagi. Begitu ya Kang ya? Luar biasa di sini. Oke Kang, makasih banyak. Saya mau pamit aja, dan ini sepertinya sudah saatnya saya untuk pamit, dan biar nanti saya YouTube kan biar teman-teman juga tahu. Nanti silahkan aja datang ke sini, khususnya kalau yang mau malam Jumat untuk wisata ziarah, wisata minat khusus. Setelah dari sini mungkin bisa ke seberangnya ke istana Batu Tulis dengan perizinan terlebih dahulu. Terima kasih banyak Sampurasun Kang. Hatur nuhun pisan, terima kasih sudah menyaksikan vlog ini, wisata minat khusus Prasasti Batu Tulis. Semoga rekan-rekan terinspirasi dan khususnya generasi muda berani ambil bagian untuk me-YouTube-kan semua situs sejarah yang terhampar di seluruh Nusantara ini. Ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita agar lebih mencintai tanah air dan mengingat bahwa betapa luhurnya bangsa kita ini, Nusantara ini pernah jaya.